Guys, ini bukan drama, ini real. Ada yang lost 300 juta dari Futur hanya dalam 2 hari. Dan momen ini sebenarnya udah aku pengen bahas pas lebaran. Tapi waktunya nggak tepat dan saat ini aku rasa I have to be speak up about the future market yang bisa bikin kalian lost. Bahkan mungkin bisa bikin mental kalian rusak. Jadi tonton video ini sampai beres supaya kalian nggak terjebak di futur yang bisa merusak diri kalian. Oke? Oke, jadi guys, kemarin malam tepatnya itu aku scroll biasa. Aku kan aktif di X dan aku dapat tweet ini dan aku pengen bikin videonya gitu. Ingin menanggapi lagi dan mungkin dari case orang-orang itu kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar bahwa gak harus dari kesalahan kita, gak harus dari something yang happen di diri kita itu jadi pelajaran. Tapi yang terjadi di orang lain pun itu bisa kita ambil pelajarannya guys. Nah, bertepatan aku bisa bikin videonya jam segini, jam setengah 10 malam ya. Ini tanggal 2 habis nonton Persib walaupun kalah gitu. Tapi we're going to be back to back tomorrow. So kota ini mau juara guys. Kayak Bandung mau juara. Nah oke, jadi aku baca dulu tweetnya. Aku baca dulu tweetnya buat teman-teman. Nah tweetnya ini dari akun Atlantic XBT. Aku follow dulu deh. Dia crypto enthusiast. Jadi dia bikin tweet. Gue umur 19, portofolio gue itu 300 juta. Sorry. Ya gue liquid 300 juta. Gue mau update what I have been up to selama 4 bulan terakhir. Gue belajar kripto dari bulan Juli 2023. Udah hampir 2 tahun gue di kripto. Awal tahun 2025 gue udah accumulate capital 200 juta. Dan dalam 4 bulan dan 2 hari yang lalu. Jadi dalam 4 bulan dia udah accumulate capital 200 juta. Lalu 2 hari yang lalu gue liquid 300 juta. Jadi minusnya 300 juta. Nah di komentarnya masih ada lanjutannya. Uang hasil kerja gue selama 4 bulan dari awal tahun hilang. Bahkan gue yang udah di crypto selama hampir 2 tahun masih kena masalah greed, over positioning, over margin. Tapi gue gak akan nyerah sampai di sini. Gue masih umur 19 tahun. Gue akan rebuild porto gue dari nol dan gue akan update di X secara real time untuk hold accountability pribadi. Gue pastikan gue akan kembali di 300 juta di akhir tahun ini adalah janji gue ke diri sendiri. Gue juga akan share tahu proses gue, kesalahan gue dan semua knowledge yang gue pelajari. Peace. Oke. Sebelum kita baca komentar-komentar yang lain, let's stick to this cases ya yang terjadi di teman kita Atlantic XBT walaupun aku nggak kenal. Cuman guys, oke kita bahas dulu ya. Futur kenapa bisa ngerusak psikologis kita guys? Karena pada dasarnya main futur itu adalah ya keserakahan guys. Karena di awal kita main futur aja kita tuh udah ditawarin melipat gandakan modal kita gitu kan. Yang tadinya misalkan kita cuma punya $100, tapi dengan adanya leverage yang sampai 125 bahkan gitu di Bitcoin, itu kita bisa melipat gandakan modal kita hingga 125x. Yang dimana kalau kita loncat 1%, itu kapital kita naik 125%. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan harga itu geser di bawah 1%? Kapital kita itu bisa loss. Totally loss, beda dengan spot ya. It's different. Itu beda banget dengan spot gitu. Nah, ada banyak pelajaran banget yang aku dapat dari futures. Dan salah satu yang bikin aku edik di future dulu ya ketagihan. Itu hampir sama, kalau aku boleh bilang, itu hampir sama kita main judol. Ketagihannya ya, bukan si konsep futurnya, tapi ketagihannya gitu. Dan kenapa aku bilang gitu? Ada teman aku yang main judol juga, dan dia ketagihannya karena dia bisa dapat 100 kali lipat, bisa dapat jackpot, dan di futur pun bisa kayak gitu. Nah, the big problem di futur itu greedy kita. Sesuai dengan yang diucapin sama Atlantic ini, di mana dia itu nggak bisa kontrol greednya, over positioning, over margin. Kenapa bisa begitu? Karena gini guys, ketika kalian loss di futur, ini pasti terjadi ya kalau kalian main futur. Kalian akan open posisi lagi dengan harapan itu akan mengembalikan loss kalian. Oke? Atau di saat posisi kalian menang pun, kalian ada greed untuk kayaknya bisa deh menang lagi gitu ya. Atau dapat 100% lagi, kayaknya bisa. Atau misalkan modal dari $30 udah bisa jadi 500, udah jadi 1000. Ya udah all in aja. Toh juga modal $30, nggak kalian withdraw. Nah, kalau kalian tahu
future itu ngerusak banget ke diri kita guys. Pertama, kita akan terus mantengin market. Dan itu gak baik ya. Jadi overlook to the chart itu gak baik juga. Kalau kalian sering lihat ke chart, itu bahkan mempengaruhi keputusan kalian. Terus kedua, waktu istirahat kalian sangat berkurang. Karena kalian akan mantengin terus ya. Tiap detik gitu ya. Chartnya berapa ya? Buka time frame 1 menit. Gini. Wah ini bakal pump. Ini bakal dump. Ini bakal hit target kita nih. Padahal kalau kalian tahu ya, future itu sangat-sangat jarang orang yang pakai leverage kecil. Kayak 5 tuh udah jarang banget. Pasti mereka kalau mereka main leverage kecil, logikanya mereka mending main di spot. Tapi kalau kalian main di future itu pengen pakai leverage 20, 50, bahkan 100. Dan yang bikin kalian FOMO ya selama kalian sering lihat chart, sering lihat CT gitu ya, di update di Twitter atau di mana, kalian akan terFOMO untuk buy that signal. Jadi kalau kalian main future, aku pastikan kalian pasti akan ngalamin yang namanya struggle di hidup kalian. Entah apapun itu, pasti akan ngalamin itu ya. Dan bisa mempengaruhi ke psikologis kalian. Dan bahkan ada komen juga, kalau kalian main future ya, ada komen yang aku suka nih. Ada komen yang aku suka. Sebentar ya. Ada komen yang aku suka bahwa kalau kita main future itu siap-siap aja. Kita bakal jangan sampai berakhir di RSC. Modal balas dendam malah makin bikin gila. Jangan sampai berakhir di RSC. Dan ada komen juga, uang segitu kenapa gak beli Bitcoin pas lagi dump dan hold buat tabungan jangka panjang bro. Gak akan kepikiran. Orang yang main future mostly, walaupun gak semuanya ya, itu pasti dia berpikir besok kita akan menang. Hari ini kita kalah, besok kita akan lawan market. Hari ini kita kalah, besok kita akan lawan market. Guys, hey. Market itu tahu semua aktivitas kalian, data kalian, kapan kalian entry, kapan kalian beli, di mana stop loss kalian, dan berapa kapital kalian, dan tanggal berapa kalian suka deposit, jam berapa kalian suka trade. Itu mereka punya datanya guys. Jadi kalian mau set stop loss dimanapun, kenapa mereka tahu? Ya karena CEXC itu tahu data kalian guys. Jadi kalau bisa dibilang manipulation, yes. Kalau bisa dibilang kalian lawan market, itu benar. Dan market itu susah untuk kita kalahin. Sejago-jagonya orang itu susah buat ngalahin market. Karena mereka punya data. Kita punya apa? Analisis tentang kebiasaan market. Atau market suka gini. Tetap kalian akan kalah gitu. Kalau dipersentasekan. Kalau misalkan let's say kalian bisa menang 5 kali. Tapi market menang berapa kali? Bisa lebih dari itu. Dan kalaupun ada orang yang bisa di futures, trust me. I've been struggle in their life before. And mungkin yang main future pun itu juga mereka udah loss besar. Oke? Karena ada sesuatu yang terburuk terjadi di hidup aku dan itu disebabkan oleh future. Dan maka dari itu aku menghindari bermain futures dan gak pernah menyentuh futures lagi karena sudah melihat gimana orang itu jadi gila gitu guys. Orang itu jadi gila ketika udah ketagihan future, loss ratusan juta bahkan miliaran. Karena futures, ini kalian akan menyalahkan orang sekitar. Teman kalian, keluarga kalian, ataupun entah apapun yang di sekitar itu bakal jadi santapan buat orang yang udah masuk ke kategori yang tadi mau masuk ke RSJ. Jadi jauhilah future kalau kalian pengen survive ya. Kalaupun main, it's my advice ya. Kalau kalian main future, jangan jadikan utama guys. Lebih baik kalian spot aja deh. Main spot aja udah. Yang gak ada liquid, yang dimana kalau terus 99% pun aset kalian masih ada gitu. Tapi kalau kalian main future, ya kalian loss. Contoh ini, dia kerja 4 bulan dapat 200 juta. Main future, habis. Walaupun semangat juangnya bagus ya. Dia pengen balikin lagi tahun sekarang dengan kapital dia segitu. Tapi, nah ini, pemikiran pemain future seperti itu. Balik lagi, dan dia akan main lagi futures, dia akan kalah lagi. Jadi kalau mindset kalian kalah dan cari uang menang buat main lagi untuk melawan market untuk ngembaliin modal itu, I can guarantee you kalian akan kalah lagi sama market. Oke, jadi sia-sia. Lebih baik ya kalau kalian nggak bisa lepas dari future. Aku pun butuh waktu lama loh untuk lepas dari future. It takes years dan ketagihan itu masih ada. Kadang aku dapat gaji dari Web3, itu pasti aku main $100, $50, $200. Hanya untuk sekedar main dan nggak peduli loss atau menang gitu. Saking ketagihannya dulu aku main futures. Aku total main futures loss $10,000, $150 juta. Dan itu besar buat aku loh. Dan
hampir merusak mental aku gitu ya. Nah, dari situ aku belajar dan mulai menghindari hal itu. Dan akhirnya apa? I survive guys. I'm not playing futures anymore. Dan orang yang masih main futures dan yang aku pernah kenal dan sempat dekat sama aku, they become crazy because that and almost kill me, you know? So future is very crazy. Jadi kalau kalian nggak kuat-kuat mental, nggak kuat-kuat iman, main futures bisa bikin kalian gila. Dan ini baru 300 juta. Kalian percaya? Banyak miliaran yang kalah. Dan kalau ada yang screenshot menang miliaran influencer dari luar negeri, kalau cek aku nggak percaya. Kenapa? Aku pernah kerja bareng sama Cex, dan influencer besar tuh kadang dikasih demo account yang kayak real account, jadi dia bebas open posisi. Jadi dia bisa beli buy dan sell, dapat profit besar, share screenshot, and they told they win, and all the followers will be follow what they do. So it's a big manipulation in the market guys. Jadi hati-hati. Selama itu screenshot dari main di Cex, mau buy bit Binance, doesn't trust. Kecuali dia main di DEX kayak di OIDX. Oke, it's decentralized. Kita bisa track di situ. Jadi pesan dari aku, dari yang terjadi dari Mas Atlantic ini, kenapa dia nggak stick to Bitcoin? Oke, dan nanti aku akan share opini aku kalau ada momen yang pas kenapa kalian harus invest di Bitcoin. At least you have own Bitcoin. Dan itu salah satu penyesalan aku pun. Karena aku punya reason. Selain Bitcoin, it's almost make you like a loss. Right? Mau itu Ethereum, BNB, Solana. Kenapa? Nanti tunggu jawabannya di video selanjutnya. Kalau ada momen pas, kalian akan tahu jawaban ini. Oke? Jadi itu dari pengalaman topik yang aku up sekarang gitu ya. Main futures. Aku sebenarnya pengen upload kemarin, itu aku udah bikin video sebenarnya waktu lebaran tuh ya, karena momennya pas gitu kan, lebaran orang banyak uang, main futures itu harus dilarang, tapi aku rasa nggak pas deh karena belum ada contoh case-nya, dan ini ada contoh case-nya dan aku aku up juga harus supaya jadi pelajaran dari teman-teman. Jadi nggak semua itu harus sesuatu yang terjadi pada kita, tapi dari orang lain pun we can learn something from the other side of ourselves. Jadi apa ya? Jadi pengalaman yang bisa bikin kalian juga nggak cemplung di situ. Oke, jadi kalau kalian punya pengalaman buruk di futures, berapa loss kalian di futures, komen guys. Ciao.